Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tryout kita. Ini adalah tryout yang ketiga yang saya buat, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman lulus nanti ya. Saya yakin soal yang keluar di sini tidak akan jauh-jauh dari sini ya. Kalaupun tidak sama persis, itu nanti akan mirip ya. Ada soal pedagogi dan ada soal sosial kepribadian, sama dengan tryout sebelumnya yang sudah saya buat teman-teman. Yang perlu teman-teman ketahui, ada juga soal profesional ya yang perlu teman-teman perhatikan dengan baik, karena yang paling banyak nanti muncul pada saat teman-teman ujian itu adalah soal profesional teman-teman ya. Misalnya kalau guru bahasa Inggris ya banyak-banyak belajar bahasa Inggris. Kalau guru PAUD ya tentang PAUD, guru SD yang tentang guru SD. Tergantung jurusan teman-teman di situ, di SIM PKB teman-teman ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Bagi teman-teman yang request soalnya, kasih saya super thanks. Insya Allah saya akan dahulukan teman-teman. Masih banyak lagi yang ngantri, ada PJOK, ada IPA, dan sejarah ya. Menunggu antrean untuk dibuatkan soal latihan untuk persiapan pretest PPG ya. Oke, kita lihat soalnya. Ini dia soalnya teman-teman. Seorang guru, ini pedagogi ya. Seorang guru mengajar di sebuah kelas yang memiliki siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Bagaimana strategi yang dapat digunakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa? A. Menerapkan suatu pendekatan pembelajaran yang sama untuk semua siswa. B. Mengabaikan gaya belajar siswa dan fokus pada materi yang harus diajarkan. C. Menggunakan beragam metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. D. Menyuruh siswa untuk menyesuaikan gaya belajar mereka dengan metode yang diajarkan. Nah, kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Seperti biasa, teman-teman pause dulu videonya, kunci jawabannya, dan setelah teman-teman mengunci jawabannya, silahkan dilanjutkan lagi videonya. Kalau perlu ambil kertas dan pulpen, catat jawaban teman-teman ya, pilih opsi apa, seperti itu. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan di pause dulu ya. Baik, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah opsi C ya teman-teman. Nah ini dia, itu menggunakan beragam metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa ya, sesuai dengan kebutuhan siswa ya. Tidak boleh menerapkan satu pendekatan pembelajaran yang sama untuk semua siswa. Jadi itulah perlunya asesmen ya. Kita dituntut untuk melakukan asesmen agar tahu kebutuhan siswa kita itu seperti apa ya. Mengabaikan gaya belajar siswa, nah ini biasanya akan gagal untuk mengembangkan siswa ya. Menyuruh siswa untuk menyesuaikan gaya belajar mereka dengan metode yang diajarkan. Menyuruh siswa kalau tidak cocok juga, dia tidak akan mampu ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya untuk lebih jelasnya. Menggunakan beragam metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa ya. Strategi ini memperhatikan perbedaan gaya belajar siswa dengan mencoba mengadaptasi metode pembelajaran yang sesuai dengan preferensi masing-masing siswa. Dengan demikian, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar semua siswa. Contoh strategi pembahasannya ya, ini ada contohnya, contoh strategi pembelajarannya. Misalnya ya, harusnya di sini pembelajaran ya. Ini jelaskan mengapa jawaban yang tepat adalah pilihan C dan mengapa pilihan-pilihan lainnya tidak sesuai. Nah, ini selanjutnya ada diskusikan tentang pentingnya mengenali gaya belajar siswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan efektif. Berikan contoh konkret tentang bagaimana metode pembelajaran yang berbeda dapat digunakan untuk mendukung gaya belajar yang beragam. Jelaskan manfaat dari menggunakan pendekatan yang sesuai dengan gaya belajar siswa untuk meningkatkan motivasi dan pencapaian
mereka ya. Itu dia contoh strategi ya, strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal sosial kepribadian ya, soal sosial kepribadian guru. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah A. Memberikan yang sebagai bantuan secara sukarela setiap bulannya. B. Memperbolehkan R untuk sekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R menolong orang tua dan bekerja. C. Tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keuangannya. C. Memberikan penjelasan pada R arti penting dan aturan sekolah, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. E. Memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Nah, kira-kira yang mana nih kalau kita mendapat kasus seperti ini teman-teman? Ayahnya R sudah meninggal, tinggal ibunya yang menjual kue, dan si R ini terpaksa seringkali tidak masuk gara-gara membantu ibunya, membantu mata pencaharian. Apakah A, B, C, atau D jawabannya? Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat, jadi jawaban yang tepat adalah memberikan penjelasan pada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi ya. Ini dia termasuk di kompetensi sosial ya. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Nah, yang perlu saya ulangi lagi bahwa di dalam tes sosial kepribadian guru itu tidak ada yang namanya jawaban salah ya. Jadi ada rentan 1 sampai 5. Tugas kita di sini adalah mendapatkan poin yang maksimal ini ya. Jangan sampai kita berada di poin 1 terus atau malah 2, 3, 2, 3 dan sebagainya. Harusnya minimal kita dapat poin 4 di sosial kepribadian ini teman-teman. Ini bisa membantu menunjang nilai kita pada saat seleksi akademik atau pretest PPG ya. Coba kita lihat satu-satu ya. Saya yakin teman-teman bisa deteksi jawaban yang memiliki poin 1 ya. A ya, saya kira 1. Kemudian memperbolehkan R untuk sekali tidak masuk sekolah. Ini saya kasih poin 3 ya. Ini dia agak mengerti ya. Kalau tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keuangannya, ini saya anggap 2. Dan yang memiliki nilai 4 adalah memberikan penjelasan pada R, artinya penting, serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan ya. Ini sebaiknya ada pemecahan masalah ya. Pemecahan masalah di sini. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ini saya kasih poin 4 ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain bisa berkomentar ya. Saya tidak menggurui teman-teman di sini. Kita sama-sama belajar dan saling sharing. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal pedagogi ya. Seorang guru mempraktikkan pendekatan pembelajaran konstruktivisme dalam kelasnya. Salah satu prinsip utama konstruktivisme yang diterapkan adalah A. Pemberian penjelasan guru secara terstruktur. B. Peningkatan interaksi guru siswa. C. Penggunaan tugas kelompok dalam pembelajaran. D. Penggunaan reward dan punishment dalam mengatur perilaku siswa. Nah, kira-kira yang mana nih jawaban yang tepat teman-teman? Dia mempraktikkan pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Kalau teman-teman sudah sering nonton video saya yang pedagogi, insya Allah teman-teman bisa
langsung tahu ciri-ciri konstruktivisme itu sendiri. Oke, saya yakin sudah dikunci jawabannya. Jadi usahakan teman-teman nanti pada saat ujian itu menghemat waktu ya. Kalau bisa menjawab 30 detik, usahakan 30 detik biar bisa ditabung nanti waktunya untuk soal yang lebih sulit. Karena satu soal itu idealnya 1 menit, teman-teman. Oke, jadi jawaban yang benar adalah opsi B ya, peningkatan interaksi guru dan siswa. Kita lihat pembahasannya, peningkatan interaksi guru siswa. Prinsip utama konstruktivisme adalah bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri. Nah, ini dia. Ini prinsip utamanya. Melalui interaksi aktif dengan materi pembelajaran dan lingkungan. Guru berperan sebagai fasilitator ya, memfasilitasi diskusi, bertanya kepada siswa, dan memotivasi mereka untuk berpikir kritis. Peningkatan interaksi guru siswa mendukung konstruksi pengetahuan siswa. Oke, sampai di sini sudah berapa yang benar, teman-teman? Apakah benar semua? Kalau sesuai jawaban saya, alhamdulillah ya. Kalau belum, ya diulang-ulang lagi biar lebih mantap persiapannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share, teman-teman. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu ya. Pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Nah, teman-teman, kira-kira yang mana opsi yang memiliki poin tertinggi di sini di soal sosial kepribadian ini? Saya seringkali menemukan kasus yang seperti ini, teman-teman ya. Saya yakin teman-teman juga pasti pernah mengalami ini. Mereka mengeluh karena terlalu banyak tugas dan tidak sempat menyelesaikan tugas kita. Cuma yang bikin tidak enak adalah kita merasa lebih dibelakangkan dibanding tugas-tugas guru yang lain ya. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci, itu hanya sekedar mengisi waktu. Jawabannya kita lihat, jadi jawaban yang tepat adalah C ya, memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Ini kompetensi sosial ya, bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis, kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi ya. Jadi opsi C memiliki poin tertinggi, yaitu poin 5. Coba yang poin 4 kira-kira yang mana, teman-teman? Kalau D dia agak keras ya. Kalau E dia juga lebih tegas ya. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. Memberikan fasilitas berdiskusi, mengajarkan pada siswa bagaimana mengatur waktu dengan baik. Saya pikir opsi A memiliki poin 4 ya. Kemudian ini 3. Terserah ini mau 1 yang mana ya, yang 2 ya. Mungkin ini 1 ya, terlalu keras dibanding yang ini.
Oke, jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Silahkan berkomentar ya kalau ada yang merasa ganjal dengan jawaban-jawaban saya. Saya suka kalau teman-teman berkomentar, minimal berterima kasih itu sudah sangat memacu semangat saya ya teman-teman. Itu artinya teman-teman memperhatikan saya juga. Dalam merencanakan pembelajaran, ini soal pedagogi lagi ya. Seorang guru menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah A. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. B. Mengurangi kebutuhan guru dalam mengajar. C. Menghindari penggunaan metode ceramah. D. Meningkatkan hasil tes siswa. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Tujuan utama dari pembelajaran berbasis proyek. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah di opsi A ya. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Ini dia. Nah, kalau ini salah ya, mengurangi kebutuhan guru dalam mengajar, menghindari ya metode ceramah, meningkatkan hasil tes siswa. Kalau proyek itu tidak tes ya, dia membuat sesuatu ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek melibatkan siswa dalam proyek atau tugas nyata yang membutuhkan kerjasama, penelitian, dan pemecahan masalah. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memberikan pengalaman belajar yang berarti. Itu dia tujuan utama dari pembelajaran berbasis proyek teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya biar saya makin semangat ya. Tolong berkomentar ya, berapa sebentar yang sudah benar dan masih salah. Kita lihat soal yang selanjutnya, soal sosial kepribadian guru. Sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari. Dan Anda menjadi salah satu guru pendamping kegiatan studi tour itu. Sesuai rencana rombongan, studi tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu, sore pukul 17 ya. Karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tetapi karena suatu hal dan lain hal, rombongan baru tiba kembali ke sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Ya, beberapa guru berencana izin untuk tidak masuk pada hari pertama karena kelelahan teman-teman. Apa yang Anda akan lakukan kalau berada di sini juga ya? Di ini pulang jam 3 subuh padahal sudah capek 3 hari ya. A. Tetap masuk sekolah meskipun tidak seharian penuh sebagaimana hari-hari biasa. B. Tetap masuk sebagaimana hari-hari biasa meskipun banyak guru yang izin. C. Menyarankan kepada para guru yang berencana tidak masuk untuk tetap masuk sekolah. D. Menyampaikan kepada kepala sekolah agar menghimbau para guru untuk tetap masuk sekolah. E. Menyarankan kepada peserta didik yang ikut studi tour untuk tetap masuk sekolah. Nah, untuk yang soal ini saya mau teman-teman berkomentar di akhir video ya. Apa jawaban teman-teman di sini? Kita diskusi di sana ya. Yang mana memiliki poin tertinggi di opsi ini? Apakah A, B, C, D, atau E? Nanti kita sama-sama di sana diskusi ya teman-teman. Oke, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman lulus seleksi akademik Prioritas PPG tahun 2023. Terima kasih subscribe-nya, terima kasih like-nya, terima kasih komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.